Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hai, welcome back lagi ke channelku. Ini beneran luka tak berdarah ya. Kenapa? Karena aku habiskan 1 kilo tepung untuk membuat martabak ini. Hanya karena masalah yang sepele, martabakku gagal. Mau tahu gagalnya di mana? Ikutin terus video ini dari awal sampai akhirnya. Let's check it out. Terigu aku pakai yang pro sedang, 250 ml air, kemudian nanti aku kasih sedikit garam, nggak semuanya ya, jadi air laut nantinya. Kemudian 1 butir telur utuh, tepung maizena, bukan tepung maizena, ini tepung gula ya, gula halus ya, gula halusnya 20 gram. Kemudian ini aku pakai tepung tapioka. Ini aku pakai baking powder. Ini untuk bahan yang pertama. Nanti setelah selesai adonan dan saat kita mau panggang, baru kita masukkan lagi baking sodanya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama tepung terigunya, kemudian gula ya. Gula, tepung terigu dan tepung-tepungan semua masukin. Pakai gula halus ya, kalau pakai gula pasir boleh. Dan air aku campurkan, ini akan aku mixer. Mixernya nggak harus pakai mixer ya, jadi bisa pakai balon whisk, dikocok. Yang penting sampai gula, air, dan tepungnya itu larut semuanya. Lebih enak sih pakai gula halus ya, tapi kalau pakai gula pasir ya oke aja, fine aja, nggak masalah. Oke, ini udah. Kemudian aku mau masukin sedikit garam, aduk-aduk aja ya. Mau dimasukin dari awal juga bisa ya, kelupaan tadi aku ya. Oke, ini kalau sudah, ini ada 1 butir telur. Karena kita mau kocok nggak masalah, masukin aja 1 butir telurnya utuh ya. Kemudian ini ada baking powder. Aku pakai baking powdernya 3/4 sendok teh. Tambahkan 3 sendok makan margarin yang dicairkan. Kemudian diaduk lagi. Ini aku tutup dengan wrapping aja supaya nggak kering ya. Lalu dibiarkan 2-3 jam supaya aroma glutennya itu lebih berasa, lebih enak wangi. Oke, ini setelah 3 jam, kurang lebih ya 3 jam, aku mau buat larutan baking sodanya. Jadi untuk baking sodanya ingat nggak boleh terlalu banyak. Dan pastikan baking soda yang dipakai adalah baking soda yang masih aktif. Banyak penggunaan baking soda itu bisa membuat rasa pahit. Oke, ini aku pakai 1/8, ukuran 1 sendok kecil ini 1/8 sendok teh. Aku pakai 4 kali ya, berarti 0,5 sendok teh aja. Seperti ini dilarutkan ke air. Kalau adonannya itu dibuat 2 kali panggang, berarti 2 kali aja dikasih larutan baking sodanya. Tapi kalau misalnya dibuat 1 kali, berarti 1 kali dikasih larutan baking sodanya. Nah, kalau sudah, ini tinggal dibuka, kemudian lihat ya, ini kelihatan nggak ya, banyak buih-buihnya gitu ya. Nah, kita aduk supaya udaranya bisa terbebaskan. Diaduk aja ya, kayak abang-abang itu loh, abang-abang martabak itu loh, diaduk-aduk gitu. Setelah diaduk-aduk, kelihatan bubble-nya itu ya, muncul semua. Dan sebenarnya adonan ini udah bener. Yang pasti tidak ada masalah yang lainnya lagi. Nah, video ini aku take untuk video yang pertama, yang aku pakai
baking sodanya yang sudah expired. Jadi kesalahanku adalah menggunakan baking soda yang udah expired. Jadi caranya sama di resep aku, di percobaan aku berikutnya lagi, cuman baking sodanya aku ganti yang baru. Terus yang kedua, supaya dia bisa bersarang, itu teflonnya atau cetakan martabaknya itu harus panas. Nah, ini adonannya kan lebih banyak ya. Jadi ini aku pakai yang setelah aku campur dengan baking soda yang baru. Kalau cetakan udah cukup panas, saat kita tuangkan adonan, bunyi desis itu akan kedengaran. Oke, ini harus pastikan panas ya satu. Kalau nggak panas, pasti nggak akan nyarang. Itu udah pasti. Jadi sama seperti kita buat bika ambon, kita buat dorayaki, pancake ya gitu ya. Itu sama aja. Kalau nggak panas itu nggak bakal keluar. Oke, kemudian ini gunakan sendok sayur. Sedikit ditekan supaya pinggir-pinggirnya itu ada pinggiran, kerak-kerak pinggirnya itu yang apa? Yang crunchy-crunchy itu loh. Nah, ini. Terus ini yang tadinya aku pakai baking soda yang udah expired. Kan dikit ya tadi adonannya ya. Jadi ini yang tipis. Sekalipun tipis, karena baking sodanya itu nggak aktif, jadi nyarangnya itu nggak bisa tembus sampai ke atas. Jadi itulah yang menyebabkan martabakku jadi bantet. Nah, aku lanjutkan lagi ya. Kepo nih aku rasa ketipisan, ku tambahin lagi adonannya. Karena mulai bersarang aku lihat, oh mungkin ini masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata memang gagal maning. Ini aku kecilkan lagi apinya. Nah, seperti ini. Jadi biasa ya kalau kita coba-coba di dapur itu kalau gagal itu biasa. Jadi jangan takut ada kesalahan. Jadi awalnya aku menyalakan resep. Tapi kemudian aku berpikir dari adonannya dan juga dari api pemanggangannya semua cocok, nggak ada yang salah. Lalu salahnya di mana? Masa sih sampai aku ngulang berkali-kali, tapi gagal juga, nggak nyarang-nyarang juga, bantet. Walaupun kelihatannya berlubang ya waktu dipanggang seperti ini. Ya, akhirnya iseng-iseng aku lihat ke baking sodaku. Ternyata memang benar dugaanku, jangan-jangan salahnya di baking soda. Nah, buat teman-teman semua, jangan pernah nyalain resep dulu, jangan salahkan resep dulu ya. Jangan salahkan, tapi dicoba kembali dilihat lagi dari pengolahan, teknik, bahan, dan apa yang lainnya yang tidak sesuai, yang menyebabkan kegagalan. Ayo ngaku, ada yang enggak yang pernah nyalain resepnya waktu di rebake atau recook itu ternyata gagal. Jangan cepet-cepet dulu ya salahkan resepnya, tapi ini dia pengalamanku. Jadi bisa aja suatu saat waktu kalian mencoba resep, kalian akan menemukan kegagalan. Jadi bisa jadi karena bahannya, bisa jadi karena tekniknya, atau mungkin resep orinya itu tidak dicoba dulu, langsung dimodifikasi. Saran aku sih kalau dapat resep, langsung dibuat dulu sesuai dengan resep yang di-share. Tapi kalau ternyata setelah di-share masih ada yang kurang, ya namanya selera ya, selera itu kan beda-beda. Kalau misalnya masih ada yang kurang, misalnya kurang manis atau kurang apa gitu, itu masih bisa kita sesuaikan lagi sesuai dengan selera kita. At least dicoba sesuai dengan resep orinya dulu. Ini kalian bisa pakai teflon yang biasa, tapi jangan lupa perlu ada ini. Dulu aku pakai ini ya. Plat ini berguna banget, jelek-jelek tapi berguna ya. Ini yang akan membantu meratakan suhu panas di teflonnya. Tapi kalau misalnya kita pakai cetakan martabak seperti ini nggak perlu lagi ya. Terus sisa adonannya aku pakai untuk buat martabak pukis. Artinya martabak yang dicetak dengan cetakan pukis. Ini satu pelajaran buat kalian juga kalau mau coba buat. Jangan diisi terlalu tinggi. Kalau ini aku isinya terlalu tinggi ya, terlalu penuh.
Jadi nanti dia akan mengembang. Tuh kelihatan kan karena baking sodanya baru. Lubang-lubangnya itu juga mantep banget ini. Jadi kelihatan ya sebenarnya perbedaannya itu. Pastikan bagian atasnya itu bukan bagian atas ya, pori-porinya itu udah kelihatan. Baru kita taburin gula. Kalau mau dikasih topping langsung aja seperti buat pukis ya kalau untuk martabak pukis ini. Tuh kan aku bilang tadi kepenuhan jadi bentuknya jadi nggak beraturan. Jadi satu pelajaran ya, jadi isinya jangan terlalu penuh. Oke, seperti ini. Toppingnya ya bebas aja. Yang pasti sebelum seratnya itu pori-porinya ada, jangan ditutup dulu. Oke, kita kembali lagi ke yang besar, kita intip-intip dulu. Masih oke, sekarang kita balik lagi ke pukis. Kita kasih topping. Tuh dikasih topping. Bingung kan? Nggak bingung sih. Sebenarnya aku mau nunjukkan perbedaan kalau kita menggunakan cetakan martabak dengan cetakan yang mini seperti ini. Jadi lebih cepet matengnya kalau yang mini seperti ini. Oke. Nah oke, udah dikasih topping. Kita tutup untuk mengeringkan bagian atasnya. Balik lagi. Nah kalau misalnya seratnya itu udah mulai kelihatan terus melambat, itu bisa jadi apinya kurang gede, kurang panas, jadi dorongannya itu kurang ya. Jadi digedein apinya dikit tapi dijaga, jangan ditinggal karena itu bisa membuat gosong. Oke, sebentar aja kalau udah mulai kelihatan dia mulai bereaksi, apinya dikecilkan lagi, boleh ya. Jadi pengontrolan api itu sangat penting kalau di dalam membuat martabak manis ini. Kalau menggunakan cetakan martabak ini tebel banget ya, jadi apinya itu merata, bagus banget. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita bisa gunakan teflon. Kalau gunakan teflon, cari plat yang aku tunjukkan tadi ya, supaya membantu warnanya nanti dan panasnya itu merata. Prinsipnya sama, kalau semua seratnya sudah mulai kelihatan, baru boleh ditaburin gula. Kalau belum keluar semua kita taburin gula, yakinlah itu hasilnya akan bantet, nggak akan berhasil. Jadi sabar ya, cukup lama sih menunggunya ini. Kalau sudah ditaburin gula seperti itu, ditutup untuk mengeringkan bagian atasnya. Oke, ini sudah kering, kita boleh matikan api. Kita kasih topping yuk. Nah, urusan topping itu seleraku. Selera masing-masing aja. Ini aku poles dengan margarin supaya dia tetap moist. Dan gurih-gurihnya itu nanti kan toppingnya manis ya. Jadi ada gurih, ada manis, ada legit. Wah, enak banget ini. Oke, aku akan kasih di sini. Intip dulu yuk. Cakep kan sarang-sarangnya itu? Kelihatan ya. Ini aku kasih kental manis. Tapi masalah topping selera kita masing-masing aja deh. Ini bisa juga dibuat martabak pizza ya. Jadi satu ini langsung dikasih beberapa topping tapi nggak perlu dilipat. Ini aku buat yang ala-ala abang-abang itu ya. Jadi ini ada sisa Skippy, aku kasih Skippy-nya dikit. Ini untuk pecinta kacang ya. Ini aku kasih Skippy, terus aku ada sisa kacang tanah cincang. Aku taburin aja, kemudian aku kasih meses, coklat meses ya. Tuh. Sambil nunggu aku buat ini, yang baru nemu channelku jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Oke, ini aku potong kayak abang-abang martabak itu. Kalau dipotong kita intip nanti seratnya seperti apa. Untuk ketebalan bebas ya, sesuai dengan selera aja. Kalau suka yang tipis ya monggo. Kalau menurut aku ini ideal sih ya. Oke. Bagian atasnya untuk moistnya aku poles lagi dengan sedikit margarin. Supaya penampakannya juga lebih glossy gitu ya. Nggak terlalu kering di bagian atasnya. Nah, seperti ini martabak manis homemade ya.
Dan yang cetakan pakai cetakan Pukis juga cakep kok. Jadi ini juga bisa untuk dijual. Oke. Aku mau kasih perbandingan yang bantet ya. Aku tunjukkan yang cetakan Pukis. Seperti ini. Kita lihat sarangnya seperti apa. Jadi kelihatan sih kalau bantet dia nggak akan lembut. Tuh, enak. Kelihatan ya sarangnya. Dan lembutnya juga sama, beda. Wait. Aku ambil dulu yang bantet. Ini dia yang bantet. Jadi waktu aku membelah itu seperti ngaret. Melawan seperti itu. Jadi ini udah jelas kelihatan yang bantet itu pasti keras. Tuh. Jadi beda ya sama yang ini. Tuh. Yang ini moist banget, tapi yang ini keras. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.